Selamat siang teman-teman dan para dosen pengampu metodologi penelitian akuntansi. Saya Stefanus Ari Susantia ingin mempresentasikan tentang gambaran umum penelitian saya yang berjudul Agency Theory in Politics Society and Corporate Culture as an Influencing Factors to be a Good Corporate Governance. Presentasi kali ini saya akan memaparkan ada 5 bagian. Yang pertama saya menjelaskan fenomena terlebih dahulu, terus lalu dilanjutkan ada purpose, ada gap research, ada benefits, ada variables yang saya gunakan. Pertama saya akan menjelaskan tentang fenomena. Nah, perusahaan ini tentunya ingin memiliki sebuah perusahaan yang baik dalam sistem pengendalian, organisasinya. Nah, itu ditambung dalam sebuah teori yang namanya good corporate governance. Negara sendiri juga sudah mengatur, khususnya negara Indonesia mengatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 di Pasal 5 Ayat 3 tentang BUMN. Nah, BUMN ini diatur bahwa setiap BUMN ini harus memiliki good corporate governance. Nah, tidak terkecuali bahwa PLN sendiri juga memiliki konsultan. Nah, konsultan ini adalah konsultan corporate culture. Nah, maka manajer sendiri juga bisa mengkonsultasikan masalah perusahaannya di perusahaan konsultan. Nah, masalah dalam good corporate governance ini ada namanya agency theory atau biasa kita sebut dengan political cost theory. Secara singkat, agency theory ini kepentingan antara perusahaan dengan pemilik dengan perusahaan atau prinsipal dengan agent sendiri itu berbeda. Nah, saya mengambil faktor di sini adalah politics, di mana politik mempengaruhi apakah politik di sini mempengaruhi sebuah good corporate governance dan corporate culture ini mempengaruhi juga dengan corporate governance. Kira-kira seperti itu. Lalu gap research yang saya temukan Thomas Bales, Dominic von Hagen, Christian Stevens ini melakukan penelitian tentang politik power theory, political cost theory, corporate culture, terus ada juga firm size. Nah, di sini tahun penelitiannya sudah dirilis di tahun 2 Januari 2018. Sampel yang mereka gunakan terdiri dari 393 observasi yang dilakukan dari tahun 1975 sampai 2012 terhadap seluruh perusahaan yang ada di dunia. Nah, mereka menggunakan meta regression analysis dan hasilnya pada politik power theory itu sangat berpengaruh. Terus political cost theory atau agency theory yang tadi sudah saya jelaskan tadi memiliki hasil yang signifikan positif. Namun pada corporate culture tidak berpengaruh. Terus di sini juga ada firm size yang mempengaruhi politik power itu juga mempengaruhi. Yang kedua ada Siu Kim, Jane Lee, Kelvin Yu itu dari University National of Singapore. Ini menggunakan sampel stratified random sample terhadap sektor industri high technique manufacturing, hospital, and insurance. Jadi terhadap 3 sektor manufaktur yang berteknologi tinggi, ada rumah sakit dan asuransi. Totalnya sampel adalah 72 perusahaan. Dalam penelitian kali ini, Siu Kim, Jane Lee, dan Kelvin Yu itu menggunakan keysort. Nah, fokus mereka adalah corporate culture dan organization performance. Nah, corporate culture ini hasilnya adalah signifikan positif. Terus ada Ahmad Cahyo Nugroho, Muhammad Firdaus, dan Trias Andanti, Tony Iriawan menggunakan 223 literatur terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan investasi. Nah, dalam penelitiannya ini judul mereka adalah keputusan investasi yang berpengaruh terhadap yang dalam perspektif political cost theory, di mana mereka menggunakan alat uji bibliometric network analysis karena mereka menggunakan literatur menjadi modal mereka.
Nah, hasilnya adalah political cost theory ini berpengaruh terhadap keputusan investasi. Lalu, good corporate governance ini juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan investasi. Terus ada Mada Yesi Puspita dan Ika Tutsuyana ini terhadap 52 bank perkreditan rakyat di Kabupaten Bandung. Nah, mereka menggunakan metode moderated regression analysis, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji koefisien, determinasi, uji F, dan uji T. Nah, variabel yang mereka gunakan ini ada corporate culture sebagai variabel moderasi dan hasilnya memperkuat pengaruh terhadap good corporate governance. Nah, di variabel berikutnya ada good corporate governance yang berpengaruh positif. Nah, kira-kira gap research yang saya temukan terkait dengan political power theory, political cost theory atau agency theory, corporate culture, dan good corporate governance kira-kira seperti itu. Masuk ke purpose. Tujuannya adalah menguji pengaruh dari politik power dan menguji pengaruh dari corporate culture dan unsur terkait corporate culture terhadap good corporate governance. Jadi apakah politik power ini mempengaruhi good corporate governance gitu? Dan apakah corporate culture perusahaan juga mempengaruhi good corporate governance? Lalu manfaatnya ada pengaruh politik power, ada pengaruh corporate culture, dan pandangan terhadap good corporate governance. Terus variabel yang saya gunakan di sini adalah political power theory. Menurut Fritz tahun 1972 mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, dalam hal ini kapasitasnya, semakin besar juga pengaruh politiknya dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil yang berpengaruh juga terhadap efektivitas, tax rate terutama. Di sini pengukuran variabelnya adalah firm size. Firm size ini diukur dari total aset perusahaan dan market value atau total market value atau bisa juga dengan total penjualan perusahaan tersebut. Skala dan satuan ini diukur dengan rasio dan desimal. Terus political cost theory atau agency theory menurut Watts dan Zimmerman tahun 86 mengemukakan dua alasan adanya political cost theory. Pertama, semakin besar perusahaan tersebut akan menjadi subjek dari kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan yang ukurannya semakin besar itu menjadi tolak ukur pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan regulasi. Supaya semakin besar perusahaan tidak semakin besar monopoli terhadap perusahaan-perusahaan yang di bawahnya. Terus they are politically more prone to public pressure and scrutiny. Nah, itu tadi semakin besar perusahaannya, semakin besar daya serang perusahaan yang besar terhadap perusahaan yang lebih kecil. Terus pengukuran variabel ini bisa diukur dengan gaya kepemimpinan direksi atau komisaris yang menggunakan metode scoring. Jadi menggunakan kuesioner yang nanti diolah menggunakan metode scoring. Skala dan satuan datanya adalah angka dan desimal. Terus ada corporate culture sebagai variabel independen yang ketiga. Berdasarkan buku Pabundu Tika tahun 2005 yang ditulis oleh PT Siti Amnunai, mengatakan company culture is a set of basic assumption and belief that is owned by organization's member, then overcoming the problems from external and internal integration problems. Nah, di sini budaya perusahaan ini sebuah satu kesatuan dari asumsi yang mendasar dan kepercayaan bahwa anggota dari organisasi dan itu menjadi sebuah masalah yang datang dari eksternal dan internal gitu. Dan pengukuran variabelnya ini menggunakan kebiasaan yang secara umum terjadi di perusahaan BUMN.
dengan menggunakan metode scoring juga. Skalanya menggunakan skala rasio dan satuan data desimal. Nah, ini variabel dependen saya, variabel terikat, good corporate governance. Dijelaskan dan didefinisikan oleh Sclaver dan Visny. Mereka mendefinisikan corporate governance adalah sebuah sistem di mana investor dan perusahaan itu menerima pengembalian, rasio pengembalian dalam sebuah perspektif. Nah, di sini GCG dapat diukur dengan hasil kinerja dan investasi yang masuk ke perusahaan. Nah, hasil kinerja dan investasi yang masuk perusahaan ini bisa diukur dengan persentase dan desimal. Sekian dari gambaran umum penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua dan dosen pengampu metodologi penelitian akuntansi. Selamat siang.